Ekonomi Indonesia tumbuh 5,01% secara year on year pada kuartal pertama 2022. Pertumbuhan tersebut mengukuhkan perekonomian Indonesia bertahan di level 5% seperti sebelum pandemi COVID-19. Sekaligus ini menjadi bukti ya kalau Indonesia masih jauh untuk kembali masuk ke jurang resesi. Lalu seperti apa sih detailnya? Kita simak dalam Ekonomi Indonesia Bangkit, Yakin Anti Resesi. Iya, kita lihat ini ya, Badan Pusat Statistik BPS pada tanggal 9 Mei kemarin mengumumkan begitu perekonomian Indonesia ini terkontraksi 0,96% dibandingkan kuartal keempat tahun 2021 secara Q2Q. Ini memang hal yang wajar karena aktivitas ekonomi biasanya memuncak pada kuartal 4 dan baru dimulai pada kuartal pertama. Sebagai catatan begitu ya, pada kuartal 4 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berada di level 5,02% secara year on year. Artinya dalam 2 kuartal berturut-turut Indonesia ini sudah mencatatkan pertumbuhan di atas 5% ya. Seperti kita lihat ini di kuartal 4 ini 5,02%. Lalu di kuartal pertama di 2022 ini 5,01%. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, ini komponen pertumbuhan PDB begitu ya, bahwa Kepala BPS Margo Yono mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,01% ini menunjukkan pemulihan yang terus berlanjut begitu ya pada kuartal pertama tahun ini. Misalnya mesin-mesin pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi rumah tangga juga sudah mulai bekerja sesuai perannya seperti sebelum pandemi. Konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama tumbuh 4,34% year on year meskipun belum kembali ke kisaran 5% seperti pra-pandemi begitu. Dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga jauh lebih tinggi dibandingkan pada kuartal 4 2021 yaitu 3,5% ataupun kuartal pertama 2021 kontraksi begitu ya 2,21%. Dan memang ini kalau secara tradisi konsumsi rumah tangga Indonesia ini tumbuh di kisaran 5%, tetapi badai pandemi ini mengubah pola tersebut. Pada periode 2020-2022 konsumsi rumah tangga hanya sekali tumbuh di kisaran 5%, yakni pada kuartal 2 2021 yaitu 5,96%. Namun tingginya pertumbuhan konsumsi tersebut lebih disebabkan karena low base effect pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 275 juta lebih, pergerakan konsumsi rumah tangga akan sangat menentukan perekonomian Indonesia. Pada kuartal pertama 2022, kontribusi konsumsi rumah tangga berada di kisaran 53% dalam pembentukan PDB. Ya, kita lihat begitu ya, ini kalau kita lihat nih secara year on year memang kegiatan sosial ini meningkat begitu, ada di 12,16%. Lalu juga kita lihat ini ada transportasi dan pergudangan juga yang meningkat di 15,79%. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, pada kuartal 1 2022 ini memang terkontraksi sebesar 0,96% secara Q2Q gitu ya. Jika dibandingkan triwulan 4 begitu 2021, lapangan usaha ini yang mengalami kontraksi pertumbuhan cukup dalam, diantaranya ini adalah jasa kesehatan begitu dan juga sosial ini yang sebesar 16,54% begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini memang cukup dalam. Jadi semoga saja ini akan bisa lekas membaik begitu ya. Nah, ini kita akan membahas biang keladi inflasi begitu ya. Nah, seperti kita lihat begitu, kalau seperti kita lihat di sini kita membahas soal inflasi ini, memang inflasi ini sudah mulai terasa di Indonesia begitu. Pada April 2022 Badan Pusat Statistik BPS mencatat terjadi inflasi 0,9% secara month to month begitu ya. Dan juga ini merupakan tertinggi sejak tahun 2017. Sementara jika dibandingkan April 2021 secara year on year terjadi inflasi sebesar 3,47%. Ini adalah yang tertinggi sejak 2019. Dan menurut BPS ada sejumlah komoditas yang mengerek inflasi begitu ya, utamanya adalah minyak goreng, begitu bensin khususnya Pertamax, daging ayam ras, tarif angkutan udara dan ikan segar. Jadi menurut kelompok pengeluaran andil inflasi terbesar hanya disumbangkan oleh 2 komponen. Pertama makanan, minuman dan tembakau, kedua ini ada transportasi. Lalu pada April 2022
andil inflasi ini ada di kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah 0,46%. Lalu beberapa komoditas yang memberi andil signifikan antara lain minyak goreng 0,19%, daging ayam ras ini 0,9%, dan ikan segar 0,04%. Sementara andil inflasi di kelompok transportasi adalah 0,19%. Harga yang memberikan andil inflasi tinggi antara lain bensin Pertamax sebesar 0,15% dan tarif angkutan udara 0,8%. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, ini inflasi ini memang mulai jadi perhatian dan membuat khawatir banyak pihak begitu ya, karena tentunya hal ini bisa membuat biaya produksi pengusaha jadi naik, dan di sisi lain kalau udah begini memang berisiko yang membuat harga barang dan jasa juga ini menjadi naik begitu ya. Kontribusi dunia usaha terhadap PDB seperti kita lihat di grafis berikut ini, transportasi ini menjadi penyumbang yang cukup tinggi yaitu 15,79 begitu ya. Nah, seperti kita lihat tadi bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 ini terlihat membaik, apalagi dengan adanya sejumlah pelonggaran begitu ya. Meskipun sebetulnya untuk harga komoditas naik dan juga pemerintah ini kan belum lama menaikkan beban pajak menjadi 11%. Tentunya ini menjadi tantangan begitu bagi dunia usaha khususnya sektor transportasi. Namun apakah selanjutnya begitu ya, dengan adanya sentimen global seperti misalnya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, lalu dengan adanya kenaikan suku bunga acuan The Fed ini akan mampu begitu ya membuat pengusaha dalam negeri untuk terus bergeliat sehingga membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 semakin membaik. Kita lihat saja nanti.